Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Tak terasa, hanya tinggal hitungan minggu saja kita akan masuki tahun yang baru. Kalau saya kilas balik ke belakang, saya melihat tahun 2024 ini untuk saya merupakan tahun yang penuh pelajaran. Tuhan Yesus banyak memproses saya, Tuhan Yesus banyak mendidik saya.
memang tidak mudah. Tapi kalau saya bisa menarik satu benang merah dari setiap hal yang sudah terjadi di tahun ini, itu ada penyertaan Tuhan. Itu ada Tuhan Yesus yang selalu setia. Ia menyertai kita di lembah kekelaman maupun di gunung-gunung kemenangan. Ia selalu ada dan ia tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu hari ini, saat ini, kalau kita masih bisa berkumpul di tempat ini, mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Karena Ia sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Ia yang sudah selalu ada beserta kita di setiap langkah kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Apapun keadaan kami, biar Engkau yang tetap berdaulat atas hidup kami. Biar Engkau yang memegang kendali setiap hidup kami, Yesus. Seperti ada Allah lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih sungguh lagi untuk Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari jemaat Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Hanya Kau satu di hati. Mari sekali lagi nyatakan dengan sungguh. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari nyatakan dengan sungguh. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. It is a praise for you, our King. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, I sing praises to you, Lord. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Segala pujian sembah kami. For your name is great and greatly to be praised. Mari sembah Dia. Praises, oh praises to your name. Oh for your name is great and greatly to. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. I sing praises to your name. Oh Jesus, praises to your name. It's all praises and glory and the honor. We belong to you, Jesus. And worthy to be praised. Oh, I sing praises to the King, oh Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. I sungguh. For your name is great and greatly to be praised. Biar segala hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Dia Allah sumber kemenangan kita, amin. Amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan.
tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Sorakan haleluya. Mari dengan imanmu katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanya siapa? Nama-Mu Tuhan. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib hebat, Raja bertahan. Sama-sama nyatakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami bersuka cita karena Engkau Yesus. Kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib. Sama-sama nyatakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki. Mari angkat kedua tanganmu, tangan. Yes. Terpujilah nama. Jemaat GBI PRJ bisa lebih baik lagi untuk Tuhan. Kami bawa pujian, kami mengangkat tangan kami bagi-Mu Tuhan. Sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki. Kami lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari sama-sama kita nyatakan, segala raja. Sorakan haleluya. Sekali lagi shalom jemaat GBI PRJ. Ada sukacita Natal tepat ini, amin. Saudara siap bersukacita untuk Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan bilang kanan kirinya, mari bersukacita. Amin. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hands unfold like flowers before Thee, healthy as the sun. Sing joyful, come on. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hands unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. Come on. Not the counsel, sin and sadness, drive the dark on down the way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Kau yang lupa dengan sukacita, sorakan yes. Amin. Suaranya bisa lebih keras lagi Bapak Ibu ya. Satukan suara bersama.
of glory, Lord of love. Hands unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Joyful, 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 Lord, we adore thee. God of glory. God of glory, Lord of love. Hands unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Sambil tepuk tangan sama-sama, come on. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. One more time, sing, come on. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day. Kau yang sudah menerima sukacita, tepuk tangan di atas kepala, seirama, come on. Light of day. Kami terima sukacita daripadamu Tuhan. Mari bersama. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord, hearts unfold like flowers before thee. Are you ready? Come on. Say, not the clouds of sin and sadness, drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudaranya. Come on. Not the clouds of sin and sadness, drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us, yes we need you, all we need you, fill us. With the light of, fill us with the light of day. Light of day. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Sang Raja Damai, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik, sorak-sorai. Haleluya. Engkau datang ke dunia Tuhan membawa sukacita bagi setiap kami. Terima kasih atas kelahiran-Mu. Bapa, kami mau bersepakat berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia tercinta, Engkau selalu menggenggam Indonesia, membawa Indonesia kepada Indonesia emas. Kami terlalu percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau bekerja, memulihkan bangsa kami di dalam segala aspek kehidupan. Engkau memberkati Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran di dalam masa pemerintahan mereka. Hikmat Tuhan nyatakan kepada kedua hamba-Mu, kesehatan, tuntunan, wibawa ilahi, pembelaan, segala strategi ilahi Engkau nyatakan kepada kedua hamba-Mu, sehingga mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan kepada bangsa kami Indonesia. Dan biarlah bangsa Indonesia Tuhan bongkar dari setiap korupsi, hukum yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak adil Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kami sungguh bersyukur bagaimana kami melihat pilkada berjalan dengan baik dan lancar. Kami melihat bagaimana pembelaan Tuhan atas pilkada, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh memilih dengan hikmat, dengan jujur, dan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka memerintah dengan bijaksana, benar-benar sungguh-sungguh mengasihi daerah masing-masing, membawa Indonesia di dalam setiap daerah itu baik, maju, adil, tentram Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersatu hati berdoa untuk gembala sidang kami, Paniko, dan gembala kami CK7 terkasih Dr. Rianto. Kedua hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, penyertaan Tuhan nyata, pengurapan dan wibawa ilahi, otoritas kesehatan yang sempurna. Bahkan keluarga besar hamba-Mu Tuhan pelihara dengan sempurna. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kedua hamba-Mu, dan kedua hamba-Mu semakin dipakai untuk
menggembalakan setiap umat menjadi umat yang layak. Di era Pentakosta yang ketiga ini, kami tahu Tuhan Kau tambahkan kekuatan lebih lagi kepada kedua gembala kami. Tuhan, di tempat ini dan di hati kami selalu berdoa untuk generasi Yeremia. Tuhan akan pakai hari-hari ini generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang menjadi teladan, menjadi terang bagi setiap generasi di dalam angkatan mereka untuk boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami terlalu percaya Engkau akan pakai mereka menjadi future leader dan menjadi Tuhan kasih-Mu untuk mereka lebih lagi menjadi berkat di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Wibawa Tuhan, hikmat dan kepintaran Tuhan nyatakan kepada setiap generasi Yeremia. Dan Tuhan, kami sebentar lagi lebih lagi ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini seluruh jemaat Tuhan itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami terkagum akan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Di sepanjang musim kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kau beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
tetap Engkau Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi nyatakan sekali Yesus. Kami mau tetap setia Tuhan Yesus. Susah senang kami mau tetap sama Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya. Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Thank you Lord. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Thank you Jesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari nyatakan dengan imanmu. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Kau Tuhan selama-lamanya. Hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Selama-lamanya Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengucap syukur kita bisa berjumpa kembali hari ini di mana kita sudah tanpa terasa memasuki awal dari bulan Desember. Saudara, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita buka di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami diizinkan kembali untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa, sucikan dan layakkan kami. Kami sungguh rindu untuk mendengar sendiri pesan-pesan Tuhan. Berbicaralah Bapa, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan-Mu. Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dan hanya kebenaran yang daripada-Mu. Ini adalah waktu-Mu dan dimanapun kami berada, Engkau akan berkarya di dalam hidup kami. Firman ini akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tapi bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir dari tahun 2024 dan beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul My Christmas Gift. Tapi sebelum itu saudara, saya akan mulai dengan sebuah cerita. A story of kindness and humility. Pada suatu hari di malam Natal ada seorang pekerja cold storage, saudara. Beliau adalah seorang Kristen yang rendah hati, yang cinta akan Tuhan. Dan hari itu
mereka harus menyiapkan begitu banyak frozen food karena pesanan begitu banyak, saudara. Sedangkan malam Natal hampir tiba. Semua orang bergegas menyelesaikan pekerjaannya, tetapi pekerja ini dengan setia menyusun frozen food di cold storage sampai semua selesai. Ketika sudah selesai, dia akan pulang. Dia mau membuka pintu cold storage dan mukanya pucat pasi, saudara. Apa yang terjadi? Ternyata rekan kerjanya mengunci pintu cold storage karena terburu-buru untuk pulang. Dia begitu kaget, dia begitu panik, dia berteriak-teriak, dia menggedor-gedor pintu cold storage. Tidak ada yang mendengar, saudara. Lalu dia keluarkan telepon genggamnya, dia mencoba untuk menelpon, tidak ada signal. Dia berdoa, dia berlutut, dia menangis. Sudah 1 jam berlalu, tidak ada yang mendengar. Sepertinya semua telah pulang. Lalu dengan putus asa dia mulai berkata, Tuhan, apakah ini sudah waktuku? Kalau memang ini sudah waktuku, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sejam berlalu, 2 jam berlalu, dia makin merasa lemas, saudara. Darahnya sudah beku dan dia pingsan. Dia pikir ini adalah akhir dari hidupnya. Tetapi tidak berapa lama dia mendengar suara langkah. Seseorang menariknya keluar, menyelimutinya dengan selimut, saudara, kemudian memberikan dia air hangat. Tidak berapa lama dia membuka matanya, dia melihat security dari perusahaan tersebut ada di sampingnya. Lalu dia bertanya, bagaimana Bapak tahu kalau aku terkunci di dalam? Bapak itu mengatakan begini, saudara, setiap pagi hanya Engkau yang menyapaku dengan namaku, dengan senyuman penuh sukacita mengatakan, how are you? Setiap siang hanya Engkau yang menyapa aku dan menanyakan apakah aku sudah makan siang. Dan ketika aku belum makan siang, Engkau membelikan sesuatu untukku. Dan setiap sore hanya Engkau yang mengatakan goodbye and God bless you. Hari ini aku melihat Engkau datang. Pada waktu pagi Engkau datang, pada waktu siang Engkau memberikan makan siang untukku. Tetapi pada sore hari ketika semua orang bergegas pulang, aku tidak melihat Engkau. Aku menyelesaikan shiftku sampai sekarang, kemudian aku cari di semua, di gudang, di toilet, di ruang-ruang kantor. Aku tidak menemukanmu. Sehingga aku tahu pasti Engkau terkunci di dalam cold storage. Saudara, kerendah hatiannya, keramahannya, itu membuahkan hasil. Tuhan menolongnya karena Tuhan mendengar doanya. Kadang-kadang kita gagal fokus, saudara. Setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita sibuk untuk menyapa Tuhan, kita sibuk untuk menyapa rekan-rekan kerja kita. Kita hanya menyapa orang-orang penting di sekeliling kita. Pemimpin kita, bos kita, orang-orang yang levelnya di atas. Kita lupa bahwa ada orang-orang di bawah sana yang terlupakan. Kita lupa untuk menyapa mereka, bahkan kita lupa akan kehadiran mereka. Hari ini menjelang Natal, jangan lupa fokus Natal. Natal itu apa, saudara? Mari kita lihat siapakah aktor-aktor Natal. Kalau kita baca Lukas 1, saudara, Natal dimulai dengan seorang wanita yang sangat rendah hati yang bernama Maria. Siapa Maria? Kalau saudara baca pasal ini, saudara akan menemukan bahwa Maria adalah seorang perawan yang berasal dari Nazaret, sebuah kota di Galilea. Dia mempunyai tunangan yang bernama Yusuf. Dia adalah sepupu dari Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan Maria mengatakan dia adalah hamba Tuhan. Kita baca sama-sama Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Pada waktu itu Tuhan mengirimkan malaikat Gabriel menjumpai Maria dan mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria kaget, saudara. Dia belum pernah dijumpai malaikat. Dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dia bukan orang penting. Dia bukan konglomerat. Dia bukan pemimpin. Kenapa ada malaikat tiba-tiba menghampiri dia? Dan malaikat itu tahu, saudara. Malaikat itu mengatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara, seseorang yang beroleh kasih karunia adalah orang yang tidak layak mendapatkan itu. Karena itu disebutkan kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Dan mengapa Maria mendapatkan kasih karunia, kita akan lihat. Kita lanjutkan dulu, saudara.
Lalu malaikat itu mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Maria bertanya kepada malaikat dengan kepolosannya. Dia tanya, tapi bagaimana hal itu mungkin terjadi ya? Karena aku belum bersuami, bagaimana mungkin aku hamil? Lalu malaikat itu berkatanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut anak Allah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika kita baca pasal ini mungkin kita pikir, ini pasal yang udah biasa saya baca. Biasa aja. Apa sih yang spesial dari Maria? Kayaknya orangnya juga enggak gimana gitu. Polos. Saudara, ketika Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan mendapati bahwa Maria adalah orang yang berkenan di hatinya. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati dan penuh ketaatan. Di Yeremia 17 ayat 1 dikatakan, aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Aku mengganjar setiap orang selaras dengan perilakunya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Bukankah dia cuma, of course semua orang mau menjadi ibu dari Yesus. Apa sih yang spesial dari Maria? Saudara, ketika Maria katakan terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu, ada 3 resiko yang Maria tanggung. Resiko yang pertama adalah harga dirinya, pride-nya, dignity-nya, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk keluarganya. Nama besar keluarganya bisa hancur karena apa? Maria belum menikah. Bagaimana mungkin dia akan hamil? Dan ketika dia hamil, semua orang pasti akan menunjuk-nunjuk dia karena dia adalah seorang perempuan tunasusila. Tidak punya moral, mempermalukan keluarganya, bahkan keluarga yang mungkin akan mengusir dia. Itu risiko pertama yang ditanggung oleh Maria. Risiko yang kedua, saudara, saya pernah men-sharingkan firman tentang kidusin. Pada saat itu orang Yahudi kalau menikah, saudara, setelah dilamar, surat menikah ditandatangani, kemudian sang pria akan pulang ke rumahnya menyiapkan tempat buat sang wanita. Lalu dia akan datang kembali dan menjemput sang wanita. Ketika wanita itu didapati tidak setia, bermain-main dengan pria lain, apalagi sudah mengandung, sang pria, sang calon suami berhak merobek-robek surat nikah dan membatalkan pernikahan mereka, serta menceraikan perempuan itu. Dan itulah yang ada di kepala Yusuf. Yusuf berniat menceraikan Maria. Itu resiko kedua yang ditanggung oleh Maria. Berarti Maria sudah siap bahwa dia akan membesarkan anak itu sebagai single mom. Seorang diri dengan malu, mungkin diusir dari keluarga, mungkin dia harus hamil dan melahirkan di tengah jalan sendirian tanpa seorang suami. Resiko ketiga yang ditanggung oleh Maria adalah mengorbankan hidupnya sendiri. Mungkin saudara ingat waktu itu Yesus menjumpai perempuan yang asusila, kemudian orang-orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Itulah resiko yang harus ditanggung oleh Maria. Ketika dia hamil, ketika dia diusir, ketika semua orang menuding dia, kemungkinan besar dia juga harus menyerahkan nyawanya, dirajam oleh batu. Tetapi saya yakin dan percaya Maria adalah orang yang beriman. Ketika malaikat itu katakan anakmu akan besar dan menjadi anak Allah yang maha tinggi, Maria simpan janji itu di dalam hatinya. Gak apa-apa kalau aku seorang diri, gak apa-apa kalau aku diusir dari keluarga, gak apa-apa kalau aku harus tinggal di jalanan. Karena aku yakin Allah akan menyertai aku. Allah akan membesarkan anak ini dan anak ini akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Itulah Maria, saudara. Karena itulah Tuhan pilih dia bukan karena dia hebat, tetapi karena dia rendah hati. Karena dia adalah seorang yang taat. Kita lihat aktor yang kedua, yaitu bayi Yesus. Saudara, Yesus juga adalah seorang anak Allah yang maha tinggi.
Dia adalah Raja mulia, tahtanya adalah di sorga. Kalau saudara baca di Alkitab, sorga itu penuh kemuliaan Tuhan. Lantainya terbuat dari emas, dindingnya terbuat dari berbagai permata yang mahal dan mewah. Bahkan pintu gerbangnya terbuat dari sebuah mutiara yang sangat besar. Tetapi Yesus meninggalkan semua kemewahannya, datang sebagai seorang bayi. Di mana ia dilahirkan? Saudara, kalau saya jadi bayi Yesus, saya akan pilih sebuah rumah sakit yang mewah. Saya akan pilih mama yang cantik, papa yang mungkin seorang bangsawan, tetapi Yesus berbeda. Dia memilih kota Bethlehem sebagai kota di mana ia dilahirkan. Apa yang luar biasa dengan Bethlehem? Tidak ada, saudara. Bethlehem adalah kota dengan kebudayaan yang rendah. Bahkan kalau saudara lihat palungannya terbuat dari kayu ya di Google. Kemudian sudah dicat, dipelitur halus. Saudara, palungan yang ada di Bethlehem itu terbuat dari batu. Ada lumutnya, keras, disitulah Yesus membaringkan kepalanya. Tidak ada yang istimewa. Yesus hanya menggenapi nubuatan dari Mika 5 ayat yang kedua. Lalu kemudian ketika Herodes ingin membunuh bayi-bayi karena merasa tersaingi dengan seorang raja yang akan lahir, Yesus dibawa ke Nazaret karena Maria adalah orang Nazaret. Apa yang luar biasa dari Nazaret? Tidak ada, saudara. Yohanes 1 ayat 46 mengatakan, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bahkan orang Yahudi bangsa Israel itu sering dijajah oleh bangsa Assyria, Babel, Mesir, Romawi karena mereka bangsa yang tidak terpelajar, saudara. Dan disitulah Yesus lahir karena janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Luar biasa. Allah yang rendah hati, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Itulah Allah kita. Aktor yang ketiga. Siapakah saksi pertama yang melihat bayi Yesus lahir? Bukan orang terhormat, saudara. Mereka adalah para gembala domba. Kejadian 46 ayat 34 mengatakan, segala kambing domba, segala gembala dari kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara tahu waktu dulu Yusuf menjadi raja muda di Mesir, dia katakan, Papa, nanti aku akan berikan Goshen. Itu adalah tanah padang rumput bagi para gembala. Pasti Firaun akan memberikan, karena para gembala tidak boleh berada di tengah-tengah orang-orang terhormat. Karena gembala domba adalah sebuah kekejian bagi orang Mesir. Itulah yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang hina, yang justru dipilih untuk menyaksikan kelahiran daripada raja di atas segala raja. Karena itu jangan kita salah fokus. Fokus Natal bukanlah tentang perayaan yang mewah di gereja. Fokus Natal bukanlah tentang makan malam yang mewah bertemu dengan saudara-saudara kita. Fokus Natal bukanlah tentang kado-kado yang kita siapkan untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Fokus Natal adalah tentang seorang Allah yang rendah hati, yang mencari orang-orang yang rendah hati, yang sesuai dengan karakternya. Karena 1 Korintus 1 ayat 27-29 mengatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih untuk meniadakan apa yang berarti. Karena itu jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, waktu Tuhan panggil saya untuk berkhotbah, saya jujur tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan lihat? Saya nggak punya apa-apa. Seperti Musa saya berdebat, Tuhan saya nggak bisa. Tuhan saya nggak mampu. Bahkan saya nggak punya background teologi. Saya ingat sekali saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya konfirmasinya. Bahwa Engkau ada bersama dengan saya, bahwa saya akan melangkah. Lalu Tuhan berikan 2 konfirmasi. Yang pertama kepada seorang pendoa. Saya ingat sekali pendoa itu di belakang mimbar mengatakan kepada saya, Citin, I have a message from God. God will use you because you are humble. Saya simpan itu dalam hati saya, saudara. Lalu saya bilang, Tuhan berikan aku konfirmasi kedua.
Lalu saya kuliah teologi dan kemudian dosen saya bilang, "Tin, I need a private Zoom meeting with you." Lalu dia sampaikan, "I have God's message for you. He will use you because you are humble." Ketika Tuhan pakai kita saudara, Tuhan gak tanya, "Kamu hebatnya di mana?" Tuhan hanya tanya, "Apa yang ada padamu?" Seperti ia tanya pada Musa, "Tuhan, aku cuma punya tongkat gembala." Tuhan katakan, "Aku bisa pakai itu." Dan ketika saya katakan sama Tuhan, "Tuhan, aku hanya bisa mengajar anak kecil. Aku hanya bisa mengajar anak sekolah minggu," kata Tuhan. "Enggak apa-apa, aku mau pakai engkau, asalkan engkau mau." Lukas 5 ayat 32, Tuhan mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Dan itulah kerinduan hati Tuhan. Orang-orang yang bisa melihat ke sekelilingnya, yang bisa punya belas kasihan, bisa punya mata Tuhan, melihat bahwa orang-orang yang berdosa ini membutuhkan Tuhan, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan di surga mulia nanti. Pertanyaannya, apakah kita punya mata Tuhan? Yang kedua, Matius 20 mengatakan Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan melihat ke bumi dan melihat apakah ada orang-orang yang bisa taat, yang punya hati Tuhan, yang punya hati untuk melayani. Karena untuk itulah Ia datang. Saudara, hari ini mari kita renungkan, apa fokus dari hidup kita? Saya rindu kita belajar dari Agur. Agur mempunyai hikmat yang jujur ini menjadi doa saya juga. Di Amsal 30 ayat 8-9 Agur katakan, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Saudara, ada dua jenis orang. Ada orang yang jatuh karena berkat. Ketika Tuhan berkati berlimpah, mereka menjadi sombong. Mereka katakan, "Ini semua jerih payahku Tuhan. Ini semua milikku." Ada orang yang jatuh karena masalah. Ketika Tuhan izinkan ujian, bukan berarti karena Tuhan jahat. Bukan berarti karena Tuhan tidak mengasihi kita, saudara. Tetapi Tuhan menguji hati dan batin kita. Ketika kita setia dalam perkara kecil, percayalah Tuhan akan memberikan perkara besar. Karena kita adalah orang-orang yang lulus ujian ketaatan Tuhan. Karena itu saudara, di doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Bukan yang serakah, karena Tuhan tidak suka orang yang serakah. Dan Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Alkitab katakan tinggi hati akan mendahului kehancuran. Karena itu juga saudara, ketika Tuhan berikan mana untuk bangsa Israel, Tuhan bilang boleh ambil sebanyak-banyaknya asalkan bisa dimakan. Boleh untuk keluarga kita, boleh untuk anak kita, boleh untuk teman kita, asalkan dimakan. Sisanya akan rusak dan menjadi ngengat yang merusak hidup kita. Ya. Dan ketika hari Sabat Tuhan katakan tidak boleh ada yang mengambil mana, hari Sabtunya saudara mereka ambil double portion. Karena akan dimakan di hari Sabat. Lalu apa yang terjadi? Apakah berulat? Tidak saudara. Karena tujuannya baik untuk dimakan. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena Allah kita akan memenuhi kebutuhan kita bahkan pada saat kita tidur. Itu adalah Allah kita saudara. Apakah kita sungguh-sungguh bisa menjadi penyembah sejati? True worshipers. Kenapa Abraham disebut friend of God, sahabat Allah? Karena Abraham lulus ujian Tuhan. Ketika Abraham kaya, diberkati berlimpah, Tuhan panggil dia keluar dari kekayaannya ke tempat di mana ia tidak tahu. Abraham taat. Dia lulus ujian ketaatan yang pertama. Tuhan uji lagi. Tuhan tahu Abraham sangat sayang sama anaknya. Hatinya bukan tertuju kepada hartanya, tetapi kepada anak satu-satunya Ishak. Tetapi ketika Tuhan minta pun Abraham bilang, "Engkau yang memberi, silahkan ambil." Itulah Abraham. Bahkan Tuhan bisa bercakap-cakap dengan Abraham waktu ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, bisa negosiasi karena Abraham adalah sahabat Allah. Daud saudara. Daud ketika di padang gurun dia
tidak dianggap oleh keluarganya, dia hanya menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor, dia menghadapi binatang buas, mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan 2-3 ekor kambing domba. Daud tidak pernah bersungut-sungut. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, Daud tahu Allahnya akan memenuhi kebutuhannya. Karena itu ketika Daud menghadapi Goliat, masalah yang begitu besar, raksasa yang double kali lipat dari tubuhnya, dari kekuatannya, Daud tahu Allah pasti akan menyertai dia karena Allah selalu memegang janjinya. Karena itu Daud dipercayakan harta di bumi dan harta di sorga. Bahkan Yesus rela menyebut dirinya anak Daud. He is a man after God's own heart. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan memberkati kita, bisakah kita berkata, aku diberkati untuk memberkati orang lain? Saudara, Tuhan memanggil kita menjadi pohon yang berbuah lebat. Tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri. Tidak ada pohon yang memakan buahnya sendiri. Siapa yang akan menikmati buahnya? Orang lain, saudara. Ketika seekor sapi mempunyai susu yang berlimpah ruah, apakah sapi dewasa minum susu, saudara? Sapi dewasa minum air putih. Susunya disediakan untuk anak-anaknya, sisanya untuk orang lain. Karena itu ketika Tuhan berikan berkat berlimpah, itu bukan untuk kita simpan. Untuk kita berikan menjadi berkat, perpanjangan kasih Tuhan. Sehingga orang lain pun yang tidak kenal Tuhan, yang ada di dalam lembah kekelaman, yang bergumul dengan dosa, bisa tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Saudara, ketika Tuhan menutup pintu berkat, bisakah kita berkata, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu? Kita juga belajar dari Ayub. Ketika Ayub berlimpah harta, berlimpah kemewahan, berlimpah anak-anak yang luar biasa cantik, ganteng, gagah perkasa, Ayub masih mempersembahkan korban. Ketika Tuhan ambil semuanya, bahkan istrinya mengutuki dia, teman-temannya menyalahkan dia, dia kena penyakit, dia harus menggaruk dengan beling. Tidak ada lagi satupun tempat yang tersisa, kulit yang sempurna. Ayub katakan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Natal adalah tentang 3 jenis kerendahan hati. Kerendahan hati Tuhan yang merendahkan dirinya, lahir sebagai manusia yang hina di palungan untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Natal adalah tentang seorang wanita yang dengan rendah hati mengorbankan hidupnya menjadi ibu dari Yesus. Dan Natal adalah tentang kerendahan hati orang-orang yang mau setia, taat, dipakai oleh Tuhan. Saudara, seorang bapak rohani, Saint Augustine mengatakan, it was pride that changed angels into devils. Kesombongan, keangkuhan yang membuat malaikat menjadi iblis. But it is humility that makes man as angels. Adalah kerendahan hati yang membuat manusia disetarakan dengan para malaikat. Jangan lupa saudara, Tuhan melihat hati kita. Apakah ada orang-orang yang bisa dipercaya menjadi duta besar kerajaan Tuhan? Apakah ada orang-orang yang punya mata Tuhan? Apakah ada orang-orang yang punya hati Tuhan? Apakah ada orang-orang yang punya tangan Tuhan? Mau bekerja bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang di sekelilingnya. Apakah ada orang yang punya kaki Tuhan mau melangkah ke tempat-tempat di mana Tuhan tunjukkan untuk mengabarkan Injil? The Great Commandment, loving God and loving people, and the Great Commission, menjadikan semua bangsa. Sekarang ini pintu anugerah sedang dibuka seluas-luasnya. Maukah kita menjadi duta besar kerajaan Allah? Seperti yang terdapat di 2 Korintus 5 ayat 20. Ketika orang lain melihat kita, tanpa kita katakan kita orang Kristen, bisakah mereka tahu bahwa kita pengikut Kristus? Seperti petugas Kostoret yang kita dengar ceritanya tadi, saudara.
Saudara, ketika saya men-sharingkan firman di cabang kita CK7 di Saint Moritz, saudara, di tengah-tengah ibadah ketika jam makan siang, saya bertemu dengan seorang wakil gembala doa mereka yang bernama Pak Bambang. Waktu itu Pak Bambang membawa kotak makan, saudara. Lalu saya penasaran, saya tanya, Pak, kenapa bawa makanan sendiri? Bukankah gereja kita selalu menyediakan? Lalu dia katakan, enggak Bu, saya harus makan sehat karena saya menderita kanker stadium 4. Saya kaget, saudara. Saya tanya, kanker apa? Kanker paru. Saya lihat Pak Bambang setiap minggu dari pagi 5 ibadah dia ada, saudara. Dia memperisai doa, dia setia melayani, bahkan dia setia doa fajar, dia setia menara doa. Dia selalu punya sukacita di dalam senyumannya. Saya tidak tahu kalau dia menderita kanker. Tetapi dia katakan, enggak apa-apa Bu, I'm okay. Lalu dia ceritakan bagaimana waktu itu dia pernah hampir mati dan Tuhan tolong. Setelah itu saya pulang, saudara, saya melakukan kebiasaan seperti biasa, saudara, hari berlalu hari, minggu berlalu minggu, bulan berlalu bulan. Lalu ketika saya diminta untuk men-sharingkan firman Tuhan hari ini, saya masuk dalam penyembahan, saya soaking, saudara. Saya siapkan waktu untuk mendengarkan Tuhan apa yang mau engkau sampaikan. Kemudian Tuhan memberikan reminder. Tin, kamu ingat kesaksian Pak Bambang? Saya bilang, saya ingat Pak, saya ingat Tuhan. Minta Pak Bambang rekod kesaksian itu. Lalu saya bilang, oh iya, bagus kesaksiannya, sangat memberkati saya. Saudara saksikan kesaksiannya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Elia Bambang. Saya dipercayakan sebagai wagem profetik GBI Saint Moritz. Saya ingin menyaksikan bagaimana saat saya pingsan di akhir Agustus tahun 2023. Saya pikir tensi saya tinggi. Ternyata ketika saya ukur, tensi saya malah 90/60. Yang mana saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Karena tensi itu rendah. Saya juga coba ukur 10 menit sekali. Dan ternyata tensi itu malah turun dan turun terus sampai 65/41 dengan denyut nadi 52. Saya pasrah pada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau jemput saya siap, karena saya percaya Tuhan sudah menyelamatkan saya dengan mati di atas kayu salib. Waktu menunjukkan pukul 4, saya masuk Zoom doa fajar. Saya sambil membaca Alkitab, pembacaan Alkitab saya dari Mazmur 110 saat itu, sampai dengan ketemu ayat firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 17 yang menguatkan saya. Di situ dikatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Firman itu begitu menguatkan saya bahwa saya tidak akan mati tetapi hidup. Jam 6 pagi setelah doa fajar juga tensi saya masih 100/60. Di awal Agustus 2023 itu saya juga sudah mulai batuk-batuk. Dan ternyata di akhir tahun 2023 Desember itu saya coba ronsen, ada efusi pleura. 2 bulan kemudian paru-paru kiri saya benar-benar full. Akhirnya mau tidak mau juga harus menjalani operasi pengeluaran daripada cairan paru-paru, dan saya di situ divonis kanker paru stadium 4A. Saya berserah pada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan untuk saya dapat menjalankan hal tersebut. Latar belakang saya juga tidak pernah merokok padahal, dan apa yang saya percayakan bahwa Tuhan sudah memimpin hidup saya. Saya juga tetap aktif melayani di GBI Saint Moritz, di ibadah raya 1 sampai dengan 5. Bahkan saya aktif di doa fajar juga mulai tahun 2008 sampai saat ini. Aktif juga di menara doa
CK7 maupun Menara Doa SICC, Menara Doa EPT. Bahkan saya juga aktif di kegiatan-kegiatan KUL maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di GBI St. Maurice. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jadi bagi saudara-saudara, saya percaya bahwa anugerah yang terbesar adalah Tuhan Yesus sudah mati bagi saya untuk menebus dosa-dosa saya, dan Dia telah menyediakan tempat bagi saya di surga. Mengenai kesembuhan, saya tetap iman percaya segala sesuatunya adalah anugerah daripada Allah sendiri. Jadi tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Pak Bambang punya hati seperti Ayub. Dia bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia juga taat dan setia seperti Maria, melayani Tuhan walaupun masih dalam keadaan sakit. Dia penuh sukacita, tidak pernah tidak tersenyum. Dan itu sangat memberkati saya, itu sangat mengingatkan saya bahwa ketika Tuhan berikan sesuatu yang baik, kita bisa mengucap syukur. Masakan kita bersungut-sungut ketika Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saya rindu hidup saya juga bisa dipakai seperti Pak Bambang. Hidup saya bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan bukan hanya untuk saya bisa menyaksikan kebesaran Tuhan kepada orang banyak. Saudara, percayalah, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, ketika kita taat, ketika kita rendah hati, ketika kita setia, Tuhan terlebih dari setia. Mujizatnya akan terjadi dalam hidup kita. Roh yang sama yang berkata kepada Pak Bambang tentang Mazmur 118 ayat 17 yang mengatakan bahwa ia tidak akan mati, tetapi dia akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Roh yang sama mengatakan kepada saya, Tin, rekam kesaksian hidup Pak Bambang, aku akan menyaksikan itu kepada orang banyak. Roh yang luar biasa hidup di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Saudara, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, saya rindu kita sama-sama flashback, mengucap syukur atas setiap kebesaran Tuhan, setiap berkat-Nya, setiap mujizat yang Tuhan sudah berikan selama tahun 2024 dari Januari sampai Desember. Jangan seperti orang kusta yang lupa untuk mengucap syukur, saudara. Yang kedua, saya rindu kita semua bisa memberikan sebuah hadiah yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita berikan? Saudara, flashback lagi. Apakah ada sesuatu yang bisa saudara berikan untuk Tuhan? Mungkin itu adalah pengampunan yang belum rela saudara berikan kepada orang yang telah menyakiti saudara. Hari ini mungkin saudara berikan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau taat, aku mau mengampuni. Karena ketika aku mengampuni, Engkau akan mengampuni aku. Karena ketika kita tidak mengampuni saudara, kita hidup di dalam dosa karena Tuhan tidak bisa mengampuni. Dan ketika kita hidup di dalam dosa, kita tidak akan peka mendengarkan suara daripada Roh Kudus. Mungkin ada pelayanan yang pernah saudara janjikan kepada Tuhan, lalu saudara belum melakukannya. Hari ini ambil keputusan. Jangan ingkar janji. Mungkin ada hal-hal lain yang dimana hati kita berpaut sehingga Allah cemburu. Mungkin hati kita berpaut kepada harta kita. Mungkin waktu-waktu kita pakai untuk bekerja, tetapi kita lupa. Kita masih ada waktu untuk melayani Tuhan. Mungkin ada talenta-talenta yang belum saudara gandakan dan saudara pakai untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita sama-sama berkomitmen. Mungkin ada keangkuhan, kesombongan yang masih saudara simpan. Hari ini kita belajar untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini, lalu kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sempurna. Rencanamu
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Tinstewati Bekom yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Natal via live streaming hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah Natal hari Rabu 25 Desember 2024 diadakan di GBPRJ dan GBIPRJ Mandarin Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB Interkon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB Amsud Ramul pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junedi BSC. GB PRJ Pluit pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Raymond Ternajaya MSc. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lumoindong. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, KOM dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh BP Charles Jeremiah. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang professional and couple service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBIPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 29 Desember 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lotman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GB Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junedi BSC. GB Alam Sutramol pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Salviawati MTH. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Pinkan Moninga.
GB St. Moritz pukul 9.11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 13.15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemundaan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Natal merupakan sebuah perayaan yang sangat dinantikan oleh banyak orang Kristen. Di banyak tempat, Natal biasanya dirayakan bersama-sama dengan sukacita dan dalam persekutuan yang hangat bersama keluarga, kerabat, dan sahabat. Kebiasaan merayakan Natal dalam kebersamaan dengan keluarga tidak terlepas dari tradisi orang-orang Yahudi untuk berkumpul dan makan bersama dengan keluarga dalam merayakan hari-hari besar. Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Bersamaan dengan peristiwa sensus yang diadakan oleh Kekaisaran Romawi, pada waktu itu semua keluarga dalam jajahan Kekaisaran Romawi harus berkumpul di kota leluhur mereka. Yusuf dan Maria yang berasal dari keturunan Daud harus pergi ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Meskipun pertemuan ini didorong oleh kewajiban dari pemerintahan Romawi, hal ini menjadi tonggak sejarah dalam merayakan Natal, di mana keluarga-keluarga berkumpul dari berbagai daerah dan perantauan. Kelahiran Yesus Kristus sendiri dirayakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok gembala. Mereka ini mewakili orang Yahudi. Mereka orang yang sederhana dalam hal ekonomi maupun kepandaian. Kelompok yang kedua itu adalah orang Majus dari timur. Mereka ini mewakili orang yang bukan Yahudi. Mereka orang pandai dan orang kaya. Nah, dua kelompok ini datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Dari hal-hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Natal berbicara mengenai persekutuan, persatuan, dan juga penyatuan keluarga. Perayaan Natal sendiri mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Di antaranya, yang pertama, keluarga. Dalam kitab Kejadian, tergambarkan dengan jelas bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang secara khusus diciptakan langsung oleh Tuhan. Penciptaan Adam dan Hawa sebagai keluarga adalah bukti penciptaan lembaga keluarga oleh Tuhan secara khusus dan spesial. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan perlu diusahakan dan diberikan prioritas dalam keluarga. Yang ketiga, memberi dan saling berbagi. Natal mengingatkan kita akan kerelaan dalam memberi tanpa mengharapkan balasan, seperti yang diajarkan oleh Allah sendiri. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian juga kehidupan orang Kristen, mencerminkan apa yang sudah diteladankan oleh Allah sendiri untuk memiliki kerelaan dalam memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang keempat, kerelaan untuk saling memaafkan dan komitmen bersama untuk memulihkan hubungan. Dalam sebuah hubungan, pastilah terjadi kata-kata yang menyakitkan, tingkah laku yang merugikan, prinsip yang berbeda, bahkan keadaan pun dapat membuat hubungan menjadi dingin. Untuk mengatasi itu semua, berbagai pihak harus memiliki kerelaan untuk saling memaafkan
bahkan menerima kelebihan dan kekurangan dari setiap anggota keluarga. Persekutuan yang hangat tidak dapat terjadi tanpa adanya komitmen untuk saling memaafkan, saling menerima, bahkan kerinduan untuk terjadinya pemulihan hubungan bagi setiap hubungan yang rusak. Roma 12 ayat 18 menuliskan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang kelima, melayani bersama. Yosua 24 ayat 15b menuliskan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di masa ini, di saat setiap orang tenggelam dalam kesibukannya masing-masing, perayaan Natal mengingatkan kita akan pentingnya untuk memulihkan dan memelihara sebuah hubungan. Allah yang maha besar dan maha agung saja rela untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal demi memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak. Demikian juga harapan Allah bagi kita semua. Setelah hubungan vertikal dengan Allah dipulihkan, hubungan horizontal kita pun dengan sesama, dengan keluarga, kerabat, dan sahabat pun dipulihkan. Tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tugas besar ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus mau bersatu dengan rendah hati. Dengan kasih dan cinta seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan, kita mampu bekerja bersama untuk mewujudkannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Merry Christmas everyone and Happy Holiday. Tuhan Yesus memberkati.